Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Jamaah salat dan kuliah subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah, marilah kita awali dan buka bersama ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbana sidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bi hudaka wa la tuwallina ala man siwak. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah perkenankan kembali kita silaturahmi dan thalabul ilmi. Saya melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Tepat di hari ini pas di tanggal 15 bulan Rabiul Awal. Di hari ini kita sedang memasuki hari Ayyamul Bid. Maka bagi yang bisa mengambil hikmah dari Maulid Nabi, tentu bukan urusan memperingati atau tidak memperingati, tapi contoh-contoh konkret baik dalam ibadah mutafarridah ataupun muta'addiyah, baik dalam kita beribadah kepada Allah ataupun ibadah sosial dengan sesama, maka contoh-contoh itu coba diikuti. Jangan sampai peringatan Maulid Nabi-nya diperdebatkan, ya, perintah puasa Ayyamul Bid-nya diabaikan, ataupun juga cara-cara lain. Di dalam hablum minallah di hari ini, kalau Maulid Nabi kan puncaknya rolasan. Sawise rolasan, telulasan, 14-an, 15-an itu namanya Ayyamul Bid, dan itu datang disunahkan setiap bulan. Ya,
arba'un lam yakun yada'hunna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hablum minallahnya Rasulullah yang diajarkan, yang 4 amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan adalah siyamu asyura wa siyamul asyri wa thalathati ayyam min kulli syahr Rak'atani qoblal ghadat. Jadi amalan sunnah dalam rangka hablum minallah Rasulullah yang tidak pernah tinggalkan adalah puasa Asyura di bulan Muharram, wasiyamul asyri min dzulhijjah, puasa 10 hari pertama ataupun 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa thalathati ayyam min kulli syahr, hari ini 3 hari dalam setiap pertengahan bulan, thalathata asyara wa arba'ata asyara wa khamsata asyara hunna ka hay'atid dahri. Ini sawise rolasan, 13-an, 14-an, 15-an itu kan justru itu yang dilakukan oleh Rasulullah, melakukan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, namanya puasa mutih karena puasa untuk memutihkan jiwa. Karena puasa itu disunahkan di hari-hari saat puncaknya cahaya bulan, ya, betul-betul sedang bulan purnama. Maka kalau orang yang puasa 3 hari rutin, ya kemarin berarti Sabtu tanggal 13 maksud saya, ya, ini hari ini tanggal 14 maksudnya. Kemudian ya, rolasan kan kemarin hari apa? Rolasannya hari Selasa, berarti rolasan dari Kamis ya. Intinya ini kita sudah memiliki Ayyamul Bid arba'ata asyara, thalathata asyara wa arba'ata asyara wa khamsata asyara. Ini puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan, itu puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kunna ka hay'atid dahri. Bila itu dilakukan, maka pahalanya seperti puasa sepanjang kehidupan. Kenapa? Karena seluruh ibadah itu perkaliannya adalah 10 kali lipat dari yang kita lakukan. Jadi kalau 1 bulan kan 30 hari lah rata-rata. Maka kalau puasa 3 hari dalam setiap bulan 3 kali 10, maka kita terhitung seperti puasa 30 hari. Kalau itu dilakukan dalam setiap bulan, rumus dari Rasulullah, kita seperti puasa sepanjang kehidupan. Ya, alhamdulillah juga saya coba istiqomah untuk itu, ya, beserta keluarga. Ini dalam rangka hablum minallah. Setelah Maulid Nabi 12 hari sudah dilakukan, ya, dari Selasa. Di Selasa itu ya, kalau Selasa ke Selasa 8, ya, kemudian Rebo Kamis 10, kemudian Jumat Sabtu 12 kan, ya, berarti betul ya, kemarin Ahad itu 13, hari ini 14. Maka Ayyamul Bid di bulan ini adalah Ahad, Senin, Selasa. Itu kalau yang sudah istiqomah, mulutannya beneran tuh. Berarti maulid nabinya betul-betul bisa mengambil tuntunan yang bisa dinyatakan dengan perbuatan. Nah, sampai tidak memperingati maulid nabi diributkan, tapi amalan sunnahnya Rasulullah tidak pernah diamalkan. Jadi kalau yang betul-betul bisa mengambil hikmah maulid nabi, ya, sawise rolasan
13, 14, 15 aja puasa. Ini kan rolas tidak harus medang terus sekian rolasannya. Ada terkewinan, ada rolasan oleh berkat. Nah, mestinya berkat rolasannya itu buat sahur malam 13. Itu urusan hablum minallah. Nah, sekarang amalan sosial yang menjadikan berkah, mulia dan derajat tinggi kehidupan itu bisa didapatkan dalam hal urusan ibadah sosial ataupun hablum minan nas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qasat sadaqatun min mal ma zadallahu 'abdan bi afin illa izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Haditsun sahih li Muslim. Sekarang ya anggap sajalah ini Maulid Nabi. Ya. Kalau sebagian kita 12 malam pertama kita ini pas di tanggal 14 yang kita hudan. Artinya mengambil contoh Rasulullah yang konkret untuk mencapai keberkahan, kemuliaan dan derajat tinggi dalam kehidupan versi Rasulullah. Jadi kalau versi hidup berkah, mulia dan derajat tinggi Rasulullah itu 3. Ya. 1, mana qasad sadaqatan min mal. Artinya dengan sedekah kita akan menggapai kehidupan yang berkah. Wa ma zadallahu afwan wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Jadi dengan sedekah kita akan mencapai keberkahan. Dengan sikap pemaaf kita akan mencapai kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Dengan sikap rendah hati atau tawadhu kita akan diangkat derajat hidupnya oleh Allah. Ini konkret hadis Sahih Muslim. Coba kita belajar tafsirnya. Saya tafsirnya kan tafsir Quran dan hadis. Jadi ada kalanya tafsir hadis juga kita perlu pelajari. Mana qasad sadaqatun min mal. Al makna anna sadaqata idza ukhrijat fa innaha la tunqisul mal bal tazidu. Tafsir dari hadis ini, mana qasad sadaqatun min mal itu tidak ada rumus miskin untuk orang ahli sedekah. Karena enggak ada kita dengar dalam sejarah hidup ini orang ahli sedekah jatuh miskin, itu enggak pernah ada. Kalau ada berarti konsep ini salah. Al makna anna sadaqata idza ukhrijat fa innaha la tunqisul mal bal tazidu. Ya, sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan dari sebagian harta kita la tunqis, nakis, yang kus. Kalau tunqis itu fi'il muta'addi. Ya, sedekah tidak akan mengurangi jumlah dan keberkahan harta kita. Bal tazidu, tapi akan menjadi pupuk dalam harta kita. Maka ada ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Makanya dalam kaidah tentang zakat itu bahwa pengelola zakat itu harus aktif, jangan pasif. Dulu itu ada semacam menteri pemungutan zakat. Karena perintahnya dalam Quran itu khud, harus aktif. Kalau perlu datang ke rumah,
Ya, bukan hanya minta jatah zakat, sedekah, infaknya saja, kalau perlu dihitungkan. Ya. Kata Bapak Ibu ada berapa? Ya, terus harus mengeluarkan zakat berapa persen? Ya, dari 2,5% zakat dari harta ibu yang harus dikeluarkan berarti berapa? Ya, kalau ibu petani tanaman, petani peternakan, ataupun pengusaha, ataupun sebagai pegawai harus seperti apa? Mestinya yang seperti itu harus diserahkan. Ya. Karena apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah, zakat dan infak itu adalah dengan zakat kesucian harta kita akan terjaga. Maka perintah Rasulullah, zakku amwalakum. Ya, sucikan harta Anda dengan zakat. Wadawu mardakum bis shadaqah. Singkirkan penyakit Anda dengan sedekah. Jadi kalau kita pengen hidup berkah, maka zakatnya harus betul-betul dijaga, sedekahnya harus dirutinkan. Wa tabaraka fi, karena zakat, infak, sedekah itu ibarat pupuknya dari harta yang kita kelola. Ya. Kalau pohon-pohonan yang kita tanam itu pengen produktif, ya, pengen menghasilkan buah-buahan sesuai target yang kita inginkan, maka kan ya cara menanamnya, kemudian pupuknya, ya berapa lama sekali harus dijaga, terus gulmanya, ya, rumput-rumputan yang akan bisa mengganggu proses pertumbuhan, semuanya harus diperhatikan. Begitu pula dalam hal urusan mengelola harta. Yang penting lagi watadfa'u anhu al-afat, bahwa dipastikan sedekah itu penangkal dari segala macam bencana dan musibah. Ada asar dari salafus saleh, innas shadaqata tadfa'u sab'ina babam minassu. Ya. 70 macam bencana, petaka dan musibah itu akan bisa dibentengi dan disingkirkan dengan semangat kita bersedekah. Sekarang yang perlu dipelajari juga, bencananya orang bakhil itu apa? Ternyata tafsir menjelaskan dalam tafsir hadis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatan min mal. Ini rumus ini konkret dari Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim tadi. Ai wa kam min insanin amsaka wa lam yunfik fi sabilillah. Barang siapa dikaruniai Allah titipan rezeki, kemudian kok dia kencang, ya, bakhil, tidak pernah mau berinfak. Hanya infak itu kadang ada yang memaknakan plesetan. Infak itu adalah iuran faksa. Kadang iuran itu harus dipaksa baru sadar, ya. Hanya kadang begitu. Kalau yang secara kesadaran tidak bisa keluar, kadang Allah, ya, itu apa dengan cara memaksakan kehendak. Kalau orang itu tidak bisa sukarela. Jadi kalau sedekah sukarela di luar yang wajib namanya kan sedekatut tatawwu, ya. Atau itu adalah sukarela. Diharapkan seperti itu. Tapi kadang orang kalau yang secara sukarela tidak bisa, ada saatnya Allah memaksakan kehendak. Bagaimana cara Allah memaksa orang? Bagi orang-orang yang bakhil, sallallahu ala malihi afat.
Jadi kalau ada orang-orang yang dikasih titipan harta oleh Allah tidak bisa sukarela mengeluarkan infaknya, sedekahnya, naudzubillah sampai zakatnya, Allah akan memaksakan kehendak dengan cara ad-diya wal ihtiraq was sarikah. Ya. Orang yang bakhil itu ada saatnya Allah cabut kembali titipannya dengan cara memaksakan kehendak. Cara yang pertama ad-diya. Ad-diya itu ya bahasa orang sepuhnya itu kesel orang buntel. Hari-hari itu nggak pernah sempat ngaji, nggak pernah, kayak takut miskin, gitu kan. Sholat wajib 5 waktu ke masjid juga tidak senggang. Pokoknya hari-hari siang malam nggak ada tanggal hijau, nggak ada tanggal merah. Pokoknya kerja mulu, tapi miskin terus. Nggak ada hartanya yang bisa mengendap menjadi sebuah kemewahan ataupun cita-cita yang diinginkan keluarga. Kerjanya terus, motor ya orang duwe, pit ya orang apik, mobil juga nggak ada, rumahnya hanya dapat warisan saja. Nggak ada yang berkembang dan bertambah dalam hidupnya. Yang bertambah itu hanya kesusahannya terus. Ya, hidup hari-hari ya sikil gundas ke sikil. Ya. Artinya lelah betul kehidupannya, tapi kita tidak bisa melihat kebahagiaan hidupnya karena apa? Dicabut keberkahannya. Harta yang dicari itu seperti menguap, ya, tidak bisa dimiliki. Artinya nggak ada yang bisa dilihat. Itu kan ibarat seperti menguap. Orangnya kesel, orang buntel. Ternyata kalau kita sudah capek bekerja, ya kemudian kok hal-hal seperti ngaji begini nggak sempat. Ya pokoknya ibadah pun, sholat pun setelah salam itu gugup ngurusin pekerjaan. Tapi kok nggak kaya-kaya? Ya, tidak ada harta yang bisa menjadikan anak istri bahagia. Itu artinya apa? Kita sedang dicabut keberkahannya oleh Allah. Karena tadi satu, jauh dari keinginan untuk berinfak sedekah. Walihtiraq, ada saatnya Allah cabut harta kita dengan musibah kebakaran. Sehingga harta yang kita himpun berpuluh-puluh tahun padahal nggak ngeluarin sedekah, nggak ngeluarin infak, bahkan kadang zakat pun diabaikan. Kalau mengeluarkan pun tidak sampai kepada target persentase yang sudah ditentukan oleh syariat, hanya untuk pantas-pantas saja. Karena orang nggak tahu ini, ya, umpamanya harta 1 miliar, lalu 2,5%-nya mestinya 25 juta umpamanya. Ya, kita hanya mengeluarkan 10 juta. Ya, orang lain tahunya 10 juta itu banyak, tapi Allah kan tahu bahwa kita belum sampai target 2,5% yang disyariatkan. Nanti 15 juta yang kita tidak keluarkan, ya, itu dibelikan motor Vario. Itu motor itu jangan-jangan hanya mendatangkan bencana, ditumpaki ya nabrak terus, ditumpaki anak kayak hanya untuk perjalanan maksiat. Bisa seperti itu. Wasariqah, ada saatnya orang bakhil yang selalu menghimpun hartanya, tidak berkenan untuk infak dan sedekah, Allah cabut kembali dengan cara apa? Harta yang dihimpun itu hanya akan dicuri, digarong orang. Jadi kita lagi tidak menggunjing orang-orang yang lagi kena musibah, tapi kita sedang belajar bahwa dalam tafsir yang dimaksud bakhil itu pintu masuknya bencana dan musibah dalam kehidupan seseorang itu Allah artinya dengan cara cabut paksa, ya, bisa dengan pencurian, bisa dengan musibah kebakaran. Wa ma asbaha dzalika au afat
talhaqu hadzal rajul bi badanihi. Ada saatnya orang-orang bakhil ya, dengan harta yang dititipkan oleh Allah, Allah cabut kembali titipan itu dengan cara adalah talhaqu hadzal rajul bi badanihi. Allah cabut kembali dengan cara orang itu selalu sakit-sakitan, nggak pernah sembuh. Jadi punya penyakit ya, orang mari-mari, orang mati-mati, mana ya penyakitnya orang hilang, umurnya isi bae. Jadi apa artinya? Hartanya dengan harta yang tidak pernah dikeluarkan sedekah dan infak, ya, hanya itu dikumpulkan untuk bayar dokter dan nebus resep setiap saat. Jadi kalau orang mengumpulkan harta terus hanya untuk sakit-sakitan, apa yang dinikmati? Ya, apa yang dinikmati? Nah, jadi kalau kita sedang sakit, ya, terus-terusan kok tidak kunjung sembuh dengan usaha kita sebagai manusia untuk ikhtiar ke dokter, menebus resep ke apotek, ya saat itu kita sedang diingatkan, jangan-jangan ada harta yang kita himpun, ya, yang kita tahan, yang padahal itu hak fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Maka yang perlu dipahami tadi, ada saatnya Allah mencabut kekayaan harta kita yang jauh dari sedekah ataupun yang bakhil dengan cara mendatangkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya harta yang kita himpun itu habis untuk ngurusi penyakit sakit. Nah, ini maksudnya tafsir dari kata-kata afatul mal, bencananya harta yang tidak dikelola dengan baik. Maka Rasulullah menjelaskan tadi bahwa kalau Allah ingin mendatangkan keberkahan hidup, maka Allah jadikan orang itu gemar bersedekah. Au bi ahlihi yahtaju ma'aha ila amwalin katsirah. Ataupun kalau orang yang bakhil itu tetap sehat walafiat, ya, usahanya tetap berjalan dengan baik, talhaqu bi ahlihi yahtaju ma'aha ila amwalin katsirah. Dilalah anaknya bedut gara, ya, ada bisa dengan kesandung narkoba yang urusan dengan aparat kepolisian yang tidak ada habisnya. Ada saatnya usahanya tetap jalan, orang tuanya tetap sehat, tapi saya mau orang dolanannya sih angel-angel ya. Motor-motoran, mobil-mobilan, habis tuh harta. Kalau permintaannya nggak dipenuhi, diancam orang tuanya dibunuh, ya, mungkin. Jadi tidak menjadikan kehidupan keluarganya itu bahagia karena kebakhilannya. Itu juga artinya Allah sedang mencabut paksa, tapi dalam bentuk anaknya badung, ya, selalu permintaannya di atas kemampuan kita. Kalau penghasilannya sebulan 100 juta, habis untuk ngurusin anak 150 juta, ya. Naudzubillah, dengan kekayaannya orang tuanya sakit-sakitan terus karena bakhil, anaknya susah diatur, ya, istrinya liar kemana-mana. Itu kan penyakit semua itu. Ya, hidup berkah ya, yang tidak seperti itu harapannya. Ini kita sedang diingatkan bahwa konsep Rasulullah, terutama ini masih dalam pertengahan bulan Maulid, ayo, bahwa hidup berkah itu dengan semangat bersedekah. Wa qad yatasaddaqul insan wa yunfiq wa yatawassa Allahu lahu fir rizqi.
ya. Dan bila Allah berkehendak orang itu diluaskan rezekinya, diberkahi hidupnya, maka Allah akan jadikan orang itu menjadi orang yang ahli sedekah. Karena belum pernah ya ada riwayat dalam perjalanan hidup manusia ahli sedekah kok jatuh bangkrut. Saya belum pernah melihat sih, belum pernah dengar. Ya. Hanya saya punya teman seorang dermawan, ya, hari-harinya itu sepanjang hidupnya tiada hari tanpa sedekah, dan sedekahnya one day 1 million. Ada saya punya teman dan setiap hari masuk ke rekening saya 1 hari wajib sedekah 1 juta. Itu ada saya punya teman. Ya, ada kalanya kebetulan saya lagi bangun masjid di pesantren, ya, itu berarti sentral ke saya. Ya, sentral ke saya setiap pagi seperti ini nih, saya lagi ngisi pengajian di sini, masuk transfer dari beliau. One day 1 million. Sedekah wajibnya sehari adalah 1 juta. Saya pernah tanya, itu jadi sampean pira kok? Ya, ayo ngaku dong. Anak apa-apa kan sedekah 1 juta, tapi kayak dituntut roe kan 1 juta. Ini sehari 1 juta. Saya tanya, itu awal karir saya menjalankan profesi saya. Dengan saya infak 1 juta, Allah datangkan sehari rizki saya itu 10 kali lipat daripada yang saya keluarkan. Dia dong, saya tidak ngetokkan 1 juta, saya setiap hari dapat rezeki 10 juta, Ustaz. Terus berarti sebulan 300 juta. Maka 10% dari 300 juta pendapatan saya sebulan itu saya keluarkan bertahap setiap hari. Kenapa kau harus setiap hari? Adong wis kumpul 30 juta kan ditotok nak berudang. Ayo berat saya. Terus apa yang Anda rasakan dengan keluarga Anda? Alhamdulillah, istri bahagia dan anak, dan hidup ini tidak pernah kekurangan. Ya, jadi ada orang yang sedekah ke saya one day 1 million, sehari 1 juta. Semaunya Ustaz. Kadang-kadang nanti saya lemparkan ke pantai asuhan tertentu yang membutuhkan. Ada saatnya nanti ada pantai asuhan atau lembaga yang membutuhkan, dan ambil mobil dulu. Pokoknya nanti jatah dari saya sehari 100, pantai asuhan Anda berarti sebulan dapat dari saya 3 juta. Ya. Berarti kalau harganya mobil 36 juta, ya berarti 1 tahun lunas lewat saya. Ya ada yang seperti itu. Ya, tapi kalau saya lagi punya hajat, ya udah Ustaz, sentral dulu kebutuhan jenengan. Nanti kalau sudah usai, ya kalau umpamanya bangunannya 100 hari, ya berarti saya nyumbangnya 100 juta. Pokoknya udah, notanya dari mana aja nanti itu ya saya menyelesaikan. Ada orang yang seperti itu. Dan sekarang beliau setelah begitu nambah minimal sebulan pendapatan bersihnya 500 juta. Ada orang yang yakin dengan begitu, ya, tapi kita kadang tidak mudah yakin. Ustaz itu kadang ya orang bisa yakin ya. Artinya Ustaz juga manusia. Yang disampaikan belum tentu diyakini dan dipraktekkan. Ya. Tapi ada santri yang menjadi sumber inspirasi saya. Nanti beliau, Ustaz, dalilnya apa sih yang saya lakukan? Oh, dalilnya hadis Sahih Bukhari Muslim. Ma min yaumin yusbihul ibad illa malakani yanzilani Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan khalafan. Ya, jadi akhirnya beliau waktu sedekahnya yang paling bagus sebenarnya jam berapa kan? Sedekah itu paling bagus pagi.
Jadi sebelum kita beraktivitas yang mendatangkan keuntungan, belum bekerja yang mendapatkan upah, belum belanja ponggol, belum belanja untuk sarapan pagi, belanja dulu di jalan Allah. Itu namanya mamin yaumin yusbihul ibad illa malakani yang silani. Ya. Barang siapa yang pagi-pagi sudah belanja di jalan Allah, sebelum belanja sarapan pagi, sebelum mendapatkan keuntungan dari usaha dan kerjanya, kau sudah belanja di jalan Allah, maka Allah turunkan dua malaikat ayatu ya yang mu'min yaumin yusbihul ibad ila malakani yang silani. Satu malaikat rahmat yang tugasnya hanya mendoakan orang dermawan itu berkah. Maka malaikat rahmat itu akan mendoakan, bunyinya begini, Allahumma ati munfiqan malakan. Ya Allah ya Rabb, yang di pagi hari seperti ini belum sempat usaha, belum sempat kerja, belum dapat hasil dari usahanya, belum belanja untuk kehidupan nyatanya, kau sudah belanja di jalan-Mu ya Allah. Ati munfiqan malakan. Beri ganti harta yang melimpah dan berkah dari infak yang dikeluarkan. Karena manusia ini adalah manusia di atas rata-rata kebaikan. Orang lain itu kalau pagi berburu harta, ya, kemudian belanja untuk kehidupannya. Ini yang diburu adalah belanja di jalan-Mu ya Allah. Maka Allah turunkan malaikat rahmat yang doanya tugasnya hanya mendoakan orang sedekah di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan malakan. Ya Allah, dengan infaknya ganti dengan harta melimpah dan berkah. Wa yaqulul akhar, satunya malaikat laknat, Allahumma a'ti mumsikan malakan. Ini khusus mendoakan orang bakhil. Ya Allah, bangkrutkan saja hartanya, karena harta yang Engkau karuniakan kagak manfaat, tidak bisa untuk menolong saudaranya yang susah, tidak pernah punya rasa terima kasih kepadamu ya Allah, tidak pernah dibelanjakan di jalan-Mu dengan sedekah dan infak untuk kepentingan agama. Maka ya Allah, ya sing baer, berengkiwit, ucrit, ya kain digoreng, bangkrutkan saja. Jadi ada setiap hari malaikat rahmat dan laknat diturunkan pagi hari seperti ini. Maka hidup itu pilihan, mau didoakan malaikat rahmat atau malaikat laknat. Dan malaikat itu nggak pernah salah alamat. Yang salah alamat itu ayu ting ting, alamat palsu. Ya. Jadi kalau malaikat nggak akan pernah salah alamat. Makanya pastikan, ya, karena di sini kuliah subuhnya setiap hari, pastikan saat mau ke masjid itu, ya yang paling umum itu ya 5.000, 2.000 pun nggak apa-apa, 1.000 pun nggak apa-apa kalau itu kemampuan kita. Ya sebenarnya sih ya, 2.000 ngundang malaikat ya nang tempat dia orang bisa. Khusus Masjid Baitul Salam nggak apa-apa lah. 2.000 malaikat akan datang mendoakan. Iya. Ya. Saya dengan istri itu sudah bersumpah tiada hari tanpa infak semampunya nih. Makanya kalau bangun, ya kalau hari seperti ini, berarti ini two in one ini. Idza istama'at al ibadat min jinsin wahidin fi yaumin wahidin jaza ta'addudun niyat. Kalau ini hari Senin dan ini pas Ayyamul Bid tanggal 14 itu two in one. Puasa satu hari pahalanya 2, Senenan dan Ayyamul Bid. Syaratnya istiqomah. Ya. Kalau Ayyamul Bid pas hari Senin, pas hari Asyura umpamanya. Asyura itu 3 in 1 itu. Ya dapat pahala Senenan, pas Ayyamul Bid, pas Asyura enggak bisa ya. Asyura itu berarti tanggal 10. Jadi ada hari-hari tertentu yang diperintahkan puasa, ya. Tapi di hari itu sudah biasa puasa yang lain berjalan, ya. Puasa yang lain berjalan. Itu kalau di hari-hari puasa bisa terjadi begitu, pahala Ayyamul Bid bersamaan dengan pahala puasa Senin Kamis ya. Ini kan hari ini sedang terjadi ya. Hadirin rahimakumullah, maka harus kita gunakan.
harus kita gunakan waktu-waktu yang Rasulullah tuntunkan dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Maka dari hadis yang pertama ini berarti apa? Dengan sedekah kita akan capai keberkahan. Kemudian yang kedua, dengan sikap pemaaf Allah akan jamin kemuliaan hidup pada diri seseorang. Maka di sini tafsir hadisnya, wa ma zadallahu 'abdan bi affin illa izza, ay man arafa bil afwi wa taraka al mu'akhadat wal mu'ataba fa innahu yasud wa yu'dim fil khulub wa yazdadu izzatun wa karamah wa rif'atun fid dunya wal akhirah. Jadi Allah kalau mau menjaga kemuliaan hidup seseorang menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Makanya ada ayat, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang takwa yang akan dijamin surga oleh Allah, pertama yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, ya, mau istiqomah berinfak baik dalam keadaan rezeki luas ataupun lagi susah. Kalau lagi luas sebanyak-banyaknya kita berinfak, kalau lagi susah semampunya kita tetap istiqomah. Maka ada ayat ya di dalam surat Surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Ada kan ayat? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu dalam surat Al-Furqan di juz 18 ya. Jadi ciri ibadur rahman itu diantaranya walladzina idza anfaqu lam yaqtulu wa lam yusrifu. Kalau orang yang dinamakan hamba yang disayangi Allah adalah alladzina walladzina idza anfaqu. Kalau berinfak lam yaqtulu wa lam yusrifu, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Wa kana baina dzalika qawama, semampunya, yang penting qawama. Qawama itu apa? Istiqomah. Makanya sebaik-baik sedekah itu istiqomah setiap hari, semampu kita, ya, daripada infak 1 juta tapi seumur hidup cuma sekali, ya. Waktu oli warisan dong, gitu ya. Sampai si orang oli warisan udah tahu infak mana? Ya warisannya tengok. Lah kalau miskin sing nggak kena, ya. Akhirnya habis itu warisan. Jadi man arafa bil afwi wa taraka al mukhafadah wal mu'atabah fa innahu yasud wa ya'dum fil qulub. Jadi jiwa pemaaf itu yasud wa yu'dim, ay yusawwid wa yu'addim fil qulub. Jadi orang yang mudah memaafkan orang lain itu jiwa pemaafnya akan menjadikan dia seorang sayyid. Sayyid itu adalah orang yang mulia. Wa yu'dim fil qulub, wa yu'addim fil qulub, akan menjadi orang yang dimuliakan ataupun berpengaruh di lingkungannya. Karena ini orang baik banget. Ya, udah kaya, pintar, baik hati, ramah, mudah memaafkan, enggak jaim gitu kan.
ya nggak merasa paling penting, nggak merasa paling pintar, nggak merasa paling sepuh, nggak merasa paling kaya. Ya, dengan kekayaannya tetap rendah hati. Maka Allah akan muliakan bagi orang-orang yang mudah memaafkan. Kemudian wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Kalau tadi apa? Dengan sedekah Allah akan datangkan keberkahan, dengan jiwa pemaaf Allah akan jaga kemuliaan kita. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dengan jiwa rendah hati, sikap rendah hati, Allah akan angkat derajat hidup kita. Jadi kalau ini dipraktekkan, seakan-akan berbalik dengan rumus manusia. Kalau kalkulator manusia, orang sedekah itu kan uang asalnya menjadi kurang, ya kan? 10 juta disedekahkan 1 juta menjadi 9 juta. Jadi rumusnya kan berbalik nih. Kalau rumus manusia dikurangi dengan sedekah berarti hartanya akan kurang. Nah, rumus Allah berbalik. Kemudian yang kedua, kalau rumus manusia minta maaf itu seakan-akan kan kurang hebat, ya berarti aku kalah. Tapi ternyata rumus Allah dengan jiwa mudah memaafkan, maka Allah akan jaga kemuliaan. Kalau secara umum orang apalagi kaya, apalagi merasa paling tua, kok minta maaf kepada yang muda miskin pula, ya. Dua adi luwih enom larat, terus adine melakukan kesalahan. Biasanya kakak yang pasti lebih tua dan lebih kaya nggak mungkin akan memaafkan. Enak teman aku lebih tua kok, aku lebih sugi kok nyelok maaf. Kayaknya nggak hebat, ya kan? Jadi sedekah yang menurut manusia kurang, menurut Allah akan tambah keberkahan. Rumusnya berbalik. Meminta maaf seakan-akan kita kalah dan gak hebat. Menurut Rasulullah, dengan cara itu kita akan dimuliakan. Wa ma tawadda'a ahadun. Kemudian wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Ai al-makna anna man tadallala lillah wa anqasara baina yadayhi subhanahu wa ta'ala wa kana layyinal janib lil khalqi wa adhara al-khumul lil muslimin fa inna hadhihi sifat la tazid al-mutahalli biha illa rif'atan fid dunya wa mahabbatan fil qulub wa manzilatan aliyatan fil jannah. Orang kalau tawadhu kalem, ya, kayaknya nggak berwibawa. Oh, nggak kayak menang lah omongnya, ya kan? Terus pakaiannya juga tidak menunjukkan orang kaya, mobilnya juga sederhana saja. Biasanya kan orang begini kayak kurang hebat. Tapi justru orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang tawadhu. Ya, sikap rendah hati itu kan seakan-akan menunjukkan kurang hebat. Ya, biasanya orang itu malah seringnya memaksakan kehendak. Ya, kuatnya untuk beli Innova supaya dibilang hebat, mungkin hanya harus kredit Alphard ataupun Fortuner ataupun yang lebih mahal lagi untuk menyamakan kedudukan dengan teman-temannya. Padahal kalau itu dengan orang-orang yang taunya senang, dia akan terangkat. Hebat ya, mobilnya kontak hati terus. Padahal oleh nyilinan apa? Dia dapatnya enggak. Tapi kalau orang yang taunya kesenangan, dengan seperti itu akan bangga. Tapi kalau orang-orang yang ahli agama, hartanya melimpah, usahanya luar biasa, tapi mobilnya kok hanya Innova ya. Yang penting yang diutamakan adalah sedekah dan infaknya. Itu malah akan terangkat. Dasar orang alim ya. Lubune tuku Alphard 10 wae keluar. Ya. Jadi Allah itu mengangkat
derajat orang yang rendah hati itu dengan tidak mau arogan dalam hidup. Dan saya punya guru dalam hal itu, yaitu almarhumah Bu Haja Zainab. Saya yang ngelola pondok pakainya Innova. Walaupun Innova itu dapat dikasih dari santri saya. Ya, pas saya datang di pondok, pakai Innova. Beliau yang wakaf itu hanya pakai apa? Dompleng, open cup, cherry, udah tua lagi. Ya, beliaunya turun dari mobil carry open cup. Sama-sama parkir di pondok Zainab Maskur yang wakafnya beliau pribadi 13 miliar. 13 miliar untuk beli Alphard 10 lebih, ya kan? Tapi kok yang dinaiki mobil cherry dompleng open cup, ya, yang mungkin Innova yang saya naikin bisa dapat 10 tuh untuk mobilnya, ya kan? Jadi punya kemampuan beli mobil Alphard 10 biji, ya, mendingan untuk wakaf pesantren. Kayak aku sih nggon ngelola pondok ceng-ceng kan gue Innova. Yang mobil Innova saya kalau dinilai rupiah ya 350 juta bisa beli mobil seri dompleng 10 biji. Tapi beliau nggak melakukan. Saya juga kadang minder betul si mobil. Ini saya mobilnya parkir di pondok wakafnya beliau. Jadi dulu wakaf apa gedung sekolah, TK, SD sama panti asuhannya 15 miliar ke saya. Kemudian pondok pesantren Zainab Maskurnya sendirian lagi 13 miliar. Yang plus minus dibelikan jet bus ada apa 30 miliar dari beliau. Tapi hari-hari itu ya pernah pakai mobil Honda Freed saja. Honda Freed kan lumayan lah gitu ya. Itu enggak lama. Emang saya bibir baca. Suka tidur tutup keramik bangun pondok tidur gitu. Hari-hari pakainya dompleng yang setiap hari buat menjual dagangan beliau, kulkas, elektronik, sama mebel. Jadi hari-hari kalau habis dari toko, sore datang ke pondok itu turunnya dari mobil dompleng itu. Assalamualaikum Ustaz. Karena jalannya agak susah, kadang naik di mobilnya, nanti ngelus-ngelus anak santriwati. Artinya apa tadi? Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu dunia wal akhirah. Yang begitu itu dijamin surganya di atas rata-rata. Ya, hidup di dunianya juga kakak yang kalem temen. Ada orang kenal gua aja sedap yang ngerti dia mau miskin, Mbak. Karena emas pun sepertinya di tangan itu enggak ada. Suka Mas Agus gitu kan. Ya, suka diberikan ke saya, dia enggak pakai perhiasan apa-apa. Mobilnya itu mobil Avanza yang tahun 2008 itu hanya digrasi terus Pak. Ya kecuali kalau mau keluar kota berobat, hari-hari pakai dompleng sih nggak ada kursi karo kulkas. Ya itu kan artinya apa? Dengan apa? Rendah hatinya tidak menjadikan beliau itu hilang kehormatan. Bahkan diabadikan di panti asuhan melekat nama beliau. Di mobil jet bus ya karena panti asuhan Zainab Maskur melekat nama beliau. Kalau ada masjid, musola, madrasah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa, asal melihat pulang kirim. Nanti supirnya kirim ke sana, ya, 100 sak semen. Ya, kalau korban, ya, beli sapi, beli kambing puluhan, bagi semua masjid dan musola untuk bisa mendapatkan haknya untuk nambah-nambah. Kadang ada bangunan lagi dibangun, nggak ngomong sama panitia, kalau kamu datangkan kanopinya atau ya begitu. Allah kalau ingin meningkatkan derajat kehidupan seseorang, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Al makna anna man tadallala lillah wa qasara baina yadayhi. Intinya orang yang berendah hati lainal janib lil khalqi, maka dia akan santun kepada seluruh manusia segala status dan segala tingkatan. Ya, tidak pernah pilih-pilih dalam menghormati orang. Wa adharul qumul lil muslimin. Ya, hartanya dan yang dimilikinya, manfaatnya juga tidak membatasi apakah dia NU ataupun Muhammadiyah. Karena apa?
hanya pengen semua yang dimiliki itu bermanfaat buat semuanya. Fa inna hadhihi sifat. Ya, orang yang bisa rendah hati seperti ini. Rendah hati itu kan banyak hal. Tidak merasa golongannya paling benar, ya kan? Tidak merasa ibadahnya paling sahih sendiri, ibadah orang lain salah. Itu kan rendah hati. Ya, yang repot kan modok enggak. Ilmunya oleh kuliah subuh dok ulangkan nang masjid Baitul Salam. Kok ibadahnya merasa benar sendiri? Ya. Kok ngaji nih ngaji kuping tok sajam be kayak rungsang. Kok merasa ibadahnya paling benar, golongannya paling suci sendiri. Emangnya surganya mbaknya? Enggak boleh. Itu kayak orang kayak gitu tuh takabur itu. Jadi kalau orang merasa golongannya paling benar itu takabur. Oh, Anda juga nggak pernah hidup sama Rasulullah langsung, ya? Merasa dalilnya paling benar sendiri, golongannya paling hebat sendiri, orang lain salah semuanya. Itu orang sombong. Dalam keilmuan yang kayak begitu sombong, saya nggak suka. Ya. Maka kalau bisa tawaduk dengan siapapun, illa rif'atan bid dunya wa mahabbatan fil qulub, maka Allah akan angkatkan derajatnya dan kemudian semua orang akan senang melihatnya. Wa manzilatan 'aliyatan fil jannah. Orang begitu kalau sudah bisa disukai oleh siapapun, maka surganya di atas rata-rata. Ya, surga yang tidak bisa mudah digapai oleh kita. Dan yang begitu tidak banyak. Ya. Allah a'lam bishawab. Kesimpulannya dengan saudara, ya, kita akan menggapai hidup berkah dengan sikap mudah memaafkan. Kita akan dijaga kemuliaannya oleh Allah. Dengan rendah hati kita akan diangkat derajat hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.